Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Marinda. Nah, di sini kita akan memulai ibadah hari Minggu kita. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah Hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus bersabda damai yang kau berikan? mari kita bersukaria. Ulang sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikuti doa kakak dalam hati ya. Mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari perjanjian baru yaitu Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17 di bawah perikop penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus diletakkan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik, selamat menyaksikan video cerita yang akan kakak sampaikan. Dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, dia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, dia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik, setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Nah, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan secara bersama-sama dan adik-adik sudah menyaksikan video yang sudah kakak tayangkan. Sekarang kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangannya dan tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau perhadapkan pada kami hari ini, Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti seorang wanita tersebut, Tuhan, meskipun dalam keadaan sakit, namun ia tetap semangat untuk beribadah dan memuji nama-Mu, Tuhan. Kiranya adik-adik SAM kami ini, Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri penyertaan, perlindungan, Tuhan, sehingga mereka tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, Tuhan, serta tidak berlalu begitu saja. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita. Nah, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik ikuti kakak ya di dalam hati, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga ibadah sekolah hari Minggu kami hari ini berjalan dengan sangat lancar. Kiranya di minggu yang akan datang kami dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik. Nah, di sini kakak akan membawakan adik-adik dalam aktivitas mewarnai. Adik-adik bisa mengikuti tutorial kakak di rumah ya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik bisa menyediakan kertas seperti ini dan juga pensil warna seperti ini. Gambar dengan rapi ya, sesuai titik yang sudah kakak buat. Pertama-tama kita warnai dulu bangkunya. Harus sesuai titik ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mewarnai jubah Yesus, yaitu dengan menggunakan warna coklat ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mewarnai jubah Yesus dengan menggunakan warna coklat. Sekarang kita mewarnai tutup kepala Yesus ya dengan menggunakan warna abu-abu. Jangan terlalu tebal ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mewarnai jubah Yesus dan tutup kepala Yesus. Sekarang kita akan mewarnai baju dari ibu ini ya. Kakak di sini menggunakan warna hijau tua. Gambar yang rapi ya adik-adik, sesuai jalur dan garisnya, jangan sampai keluar. Nah adik-adik, kakak sudah menyelesaikan warna jubahnya. Sekarang kita akan mewarnai tutup kepala perempuannya ya, yaitu dengan menggunakan warna abu-abu. Adik-adik bisa melihat contoh warnaan kakak di rumah. Nah adik-adik, kita sudah mewarnai penutup kepala dan jubah dari ibu tersebut ya. Sekarang kita akan mewarnai tongkat, sendal dan juga tembok dengan menggunakan warna yang sama, yaitu warna hitam. Adik-adik silahkan menonton video kakak ya, harap tenang. Adik-adik, tadi kita sudah mewarnai tutup kepala, mewarnai tongkat, sendal dan juga tembok. Sekarang kita akan mewarnai mimbar untuk peribadahan, yaitu warna hitam. Dan kita juga akan mewarnai lilin yang ada di atas, warna merah dan warna hitam. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Nah adik-adik, inilah hasil akhir dari aktivitas kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mencontohkannya di rumahnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.